bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu perkataan terdakwa kepada saksi Putri Chandrawati saat di Magelang terkait ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, saksi Dirianto alias Kodir yang melaporkan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta, hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Chandrawati naik melalui lift ke lantai 3 rumah saguling berdua saja, perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan hasil interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang dilakukan oleh saksi Rifaizal Samuel serta saksi Beni Ali yang didengar oleh saksi Kombes Susanto dan saksi Sulap Abu, yang mana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2, kemudian tiarap, telah menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa untuk melihat ada tidaknya kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku dapat juga dilihat dari peristiwa apa yang terjadi setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yaitu 1 buah handphone iPhone 13 Pro Max, dan terdakwa Kuat Ma'ruf juga dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo akan diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Bahwa sekalipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui maksud dari pemberian uang sebesar 500 juta rupiah tersebut, namun terdakwa Kuat Ma'ruf juga mengatakan tidak lazim apabila hanya mengantarkan saksi Putri Chandrawati dari Magelang ke Jakarta diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sehingga apabila dikaitkan dengan adanya peristiwa penembakan terhadap korban dan rangkaian peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf ditambah dengan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sangat loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi dan tidak mau mengkhianati keluarga saksi Ferdi Sambo, maka dapat dipastikan bahwa uang sebesar 500 juta rupiah tersebut merupakan upah bagi terdakwa dalam pemenuhan rencana pembunuhan terhadap korban yang telah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan hal tersebut makin menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat dengan jelas perbuatan atau tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu ikut bersama-sama mengantarkan saksi Putri Chandrawati sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol B1 Mah, padahal terdakwa bertugas di Magelang, bahwa membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta sebagai bentuk pengamanan apabila korban melawan, ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara serta menutup akses jalan keluar korban, lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang, dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah Duren 3, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian ikut masuk juga ke dalam rumah padahal tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri. Merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi yang berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan doktrin dari Prof. Wiryono Projodikoro, Prof. Mulyatno serta dikaitkan dengan pengertian turut serta dalam memori Vantolisting, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Karena telah ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, dan perbuatan atau tindakan terdakwa sebagaimana dianalisa di atas merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa,
Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu quote untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua.